Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Selamat hari Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Nah, halonya Harnas sudah berkumandang lagi. Berarti sudah sampai di hari Jumat lagi. Selamat, Anda telah mencapai hari Jumat lagi. Iya, selamat. Cicilan semua kebayar, rumah masih ada, mobil masih ada, motor masih ada, bersyukur dulu. Badan masih sehat, Nah, bersyukur. Kalau yang lagi sakit, cepetan sembuh gitu ya. Gitu. Kita kembali ke Random Jumat dengan topik-topik random yang dimasukkan ke dalam kotak yang dari minggu kemarin dan minggu ini warnanya ungu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kotaknya belum di-endorse. Silakan kalau mau mengendorse kotak Random Jumat gitu. Random box namanya. Iya, random box. Random box. Ini di dalamnya ada beberapa kertas yang sudah kita tulis si topik. Tema. Kalau kalian ada usulan tema, tulis di komen. Oh iya, tulis di komen ya. Atau di mention ke @itsharnas atau @irfankarta. Silakan Har. Kita masih di luar ini, jadi masih sepoi-sepoi, udaranya enak gitu. Waduh. Apaan tuh? Temanya berat nih. Waduh. Vaksinasi. Kita pernah ngobrol, karena di episode 2 kan. Iya, kita pernah ngobrolin tentang vaksin. Ini sekarang tentang vaksinasi. Vaksinasi. Atau vaksinnya lah. Oh ya, dulu waktu kita ngomongin vaksin yang pertama, vaksinnya belum ada ya? Vaksinnya belum ada. Itu di season 7. Nggak tahu, ya, pokoknya 7. Salah satu season pertama yang ada di YouTube. Ada di YouTube nggak? Ada di YouTube. Season 7 episode 2 kalau saya nggak salah. Tapi saya nggak salin teman-teman kalau nggak dengerin, karena suaranya masih jelek pisan. Iya, itu kita masih trial di YouTube gitu ya. Kita masih dulu rekamannya di pinggir sirkuit, jadi masih banyak suara motor. Jadi where we are now, vaksinnya sudah. Pak Jokowi udah divaksin, udah, ya kan? Iya. Udah. Raffi Ahmad juga udah divaksin. Raffi Ahmad udah divaksin juga, iya. Terus kemudian sudah siap-siap untuk roll out. Ya. Kita masih di pinggir sirkuit. Ya, kita motor masih bunyi. Motor masih bunyi, ya. Dan sekarang tenaga kesehatan udah mulai divaksin, ya kan? Teman-teman yang dokter, suster mungkin udah mulai divaksin ya. Vaksin gitu. Ya. Tenaga kesehatan teh apa aja sih? Dokter, suster, nakes, bidan. Gue kalau denger nakes, gue tuh dulu bokap gue kalau ngomong laci itu nakes. Gue suka kagok kali ya, nakes teh apa? Itu maksudnya kok laci divaksin? Tenaga kesehatan ya. Guru olahraga itu belum termasuk nakes ya, meskipun dia mengajarkan kesehatan. Pelatih gym juga, pelatih gym gitu ya. PT itu termasuk nakes sebetulnya. Mereka tenaga yang sangat sehat. Iya, tenaga yang menganjurkan ngurusin kesehatan gitu kan. Oke, sekarang vaksinnya udah ada, udah banyak yang divaksin. Mudah-mudahan selanjutnya ya general public ya. Akhirnya kan nakes dulu, abis gitu pegawai publik ya, Polri dan PNS petugas publik ya, PNS. Habis itu baru general public. General public ya, sisanya gitu. Sisanya. Ya, karena itu yang paling gede jumlahnya justru. Iya. Gitu. Nah, vaksinnya yang kemarin disuntikin vaksin Cina. Iya. Orang suka rame nih gitu. Wah, vaksinnya. Gue mah mau lah divaksin asal jangan pakai vaksin Cina gitu. Bilang kenapa sih gitu. Iya. Gue bingung lah sama orang yang bilang kenapa nggak mau. Kalau yang Pfizer punya mau lah gitu. Tapi kalau dilihat-lihat ya beritanya, sebetulnya ya yang vaksin Cina ini berita negatifnya lebih jarang loh daripada yang vaksin. Iya, betul. Kalau menurut gue sih vaksin itu kan, gue pernah ngobrol sama Bu Profesor Herawati Sudoyo yang dari Ekman. Walaupun gue nggak quote nih karena gue lupa inget waktu itu omongannya apa. Tapi kenapa Cina? Karena vaksinnya, virusnya ya ada di situ duluan. Jadi dia punya data yang cukup untuk bikin vaksin. Iya. Kan bikin vaksin itu berasal dari virus yang dilemahkan. Lah kita mesti punya virusnya dulu gitu. Dan sebetulnya vaksin itu dibuatnya di Bio Farma. Di Bandung ya, yang megang sekarang. Kalau yang kemarin masih full dari luar masuk. Karena kan datangnya udah dalam bentuk jadi kemarin. Iya, yang betul. Rombongan pertama ya. Rombongan pertama, nanti yang rombongan kedua ketiga nanti akan diproduksi di Bio Farma. Jadi hanya bahan bakunya yaitu virus yang dilemahkan tersebut yang akan diproduksi di Bio Farma gitu. Dan
waktu ngobrol sama Bu Hera bilang membiarkan virusnya itu kan butuh waktu, jadi nggak bisa cepet-cepet. Oh, jadi virusnya ada peternakannya. Selamat datang di peternakan virus. Terus botol-botol dikasih makan. Botol-botol kayaknya isinya air doang. Iya. Virusnya itu di dalam. Itu di dalam. Kok nggak kelihatan? Emang cupang. Botol-botol ada airnya, ada ikan kalau cupang. Jadi memang bahannya yang punya di Cina duluan gitu, dan apa namanya, secara genetik juga kan lebih dekat kita ke Cina daripada ke Inggris atau ke orang-orang Inggris sama Amerika ya, dua itu ya Eropa gitu. dan Amerika. Jadi tapi menurut lu Van, lu percaya nggak sih bahwa vaksin ini beneran efektif? Karena banyak orang yang nanya, bohong nih vaksin gitu. Ya, kalau lu nanya ke gua sebagai saintis, jawabannya panjang. Sama Van. Gua denger ini mesti masuk nih ya. Gua denger berita di Sonora ya. Kepala BMKG, Badan Meteorologi Geofisika, diwawancara mengenai permulaan musim hujan. Oke. Wawancaranya, Pak, permulaan musim hujan di Indonesia apakah sekarang sudah terjadi? Begini Bu, jadi Indonesia itu dari barat ke timur memiliki begini Pak, saya cuma mau tahu kalau di Jakarta bagaimana? Oke Bu, Jakarta itu terdiri dari barat. Terus jadi akhirnya kita ini udah musim hujan atau bukan? Ya tergantung Ibu bicara pada penyiarnya udah kesel. Tapi sains itu ya begitu ya. Jadi kalau lu nanya sama gue sebagai life scientist gitu ya, yang bergerak di bidang mikrobiologi dan bioteknologi gitu, vaksinnya efektif. Jadi begini agak panjang, tapi gini lah ya, kalau ya itu gue beberapa kali ngobrol sama lu juga ya, gue sampaikan juga ke beberapa temen. Kadang-kadang kalau mengkomunikasikan sains itu isunya antara simplicity dan accuracy gitu. Betul. Ya. Jadi antara simplicity dan accuracy dan anggapan apa asumsi bahwa yang baca nanti bakal baca judulnya doang. Jadi tuh menurut Pak Irfan ada nununana gitu. Karena kalau gue bilang gini ya, efektivitas atau efektif nggak sih? Efektivitas vaksin itu tergantung pada ini. Bisa iya, bisa tidak. Nanti kalau di quote di judulnya doang, efektivitas vaksin belum tentu. Atau vaksin, menurut seorang dosen ini ya masalah. Makanya selalu ada isunya tuh accuracy sama simplicity gitu. Betul. Kan lu simplify jawaban, kadang-kadang nggak akurat amat lah secara ilmiah gitu. Nah jadi kalau pertanyaan lu diulang tadi, menurut lu vaksin ini efektif nggak sih? Jawabannya efektif. Itu dulu deh jawabannya. Gitu. Nanti kalau ada ahli epidemiologi, ahli vaksin, ahli farmasi yang bilang nggak gitu Pak, gini, iya maksudnya begini. Efektivitas itu tergantung dari umur, ini segala macam, jumlah populasi yang dites dan sebagainya. Itu diukurnya betul, begini. Dan sekarang atau nanti diukurnya bisa beda. Iya betul. Itu jawaban saintis kayak gitu. Tapi sebenarnya efektif aja dulu ya gitu. Efektif aja dulu. Efektif. Berapa persen? Ada yang bilang sekian persen. Tapi itu efektif nggak? Efektif. Iya, efektif. Dah, titik. Harus divaksin nggak? Vaksin. Titik. Vaksinnya aman nggak? Aman. Tapi katanya orang yang sudah tua atau orang yang punya penyakit ini nggak boleh divaksin. Berarti nggak aman dong. Untuk yang itu jangan. Iya betul. Kalau untuk yang lain, aman. Iya, betul. Karena gue kebetulan itu ya tadi kalau ngobrol sama Profesor Hera atau Ibu Hera, dia nggak suka disebut profesor. Terus kata teman gue yang satu lagi, sebut atuh sekolahnya udah mahal. Tadinya pertama sebut Hera aja gitu. Kalau ngobrol sama Bu Hera itu kepala biologi molekuler Eijkman yang memang meneliti ginian gitu ya. Yang namanya minum dekolgen aja mesti dicek dulu DNA-nya. Ada orang yang minum paracetamol, dekolgen tuh langsung sembuh, ada yang sembuhnya pelan-pelan, ada yang alergi, termasuk gua ya. Nanti gua sama istri gua makan dekolgen sama-sama, itu efeknya beda gitu ya. Jadi kalau bahkan segitu obatnya kita bisa beli di Indomaret gitu, yang nggak terlalu mahal gitu, apalagi vaksin gitu kan. Jadi jangan, maksudnya gini, teman-teman jangan bingung sama ini satu kebiasaan Van di zaman ini. Kalau dulu
akses pendapat apa gini, sistem informasi ilmuwan sama sistem informasi publik itu kan dulu beda. Beda banget. Let's say ACS, jurnal ACS tuh nggak semua orang bisa masuk gitu. Betul. Jadi ketika dibilang bahwa misalnya uranium, radioaktif uranium di dalam air bisa mengakibatkan kanker gitu kan. Yang baca ya ahli kimia yang ngerti bahwa itu adalah 0,000 sekian persen. Tapi sekarang wartawan bisa ngambil itu dan masukin di jam.com gitu atau dan sebagainya gitu ya. Akibatnya orang baca-baca, kok begini nih gitu. Terus akhirnya itu juga masalah juga Pak sebenarnya. Membentuk opini pseudo ilmiah. Betul. Gitu. Nah, itu kata-kata baru tuh. Pseudo ilmiah gitu. Iya, karena kayak pseudo science. Jadi logika yang logis-logiskan gitu sebenarnya ya, kayak berarti kalau gini dong, berarti kalau gitu dong. Contohnya ini kayak gini, ini kayak gitu. Ya udah mulai di ini. Habis gitu diperparah dengan kutipan-kutipan yang tidak jelas. Kalau tadi misalnya ada wartawan nyomot dari satu jurnal gitu, yang dia mungkin dia nggak ngerti-ngerti amat, tapi kayaknya ngerti, dimasukin sebagian gitu ya. Paling tidak dasarnya masih jurnal. Kita yang ragu-ragu sama tulisan itu, dan itu gue sering melakukan itu. Jadi kalau di artikel tuh disebutkan seperti dilansir di jurnal ini Lancet, tentang ini gitu. Gue cari jurnalnya, gue baca gitu. Iya, tapi yang lebih parah kan kalau jurnalnya aja nggak ada, jadi bohong gitu. Iya, gitu tapi kan kalau di postingan suka gitu tuh. Kalau menurut gua nggak semua orang punya privilege kayak lu, Van. Betul. Yang bisa mengecek dan baca jurnalnya terus ngerti gitu. Sebaliknya kalau misalnya ada putusan hukum, hakim memutuskan bahwa siapa tuh kemarin Grand Indonesia harus membayar 1 miliar kepada pengusaha hack ngantung karena menggunakan Tugu Selamat Datang di Indonesia gitu kan. Itu kan ada amaran hukumnya 200 halaman. Gue sama lu baca itu nggak ngerti. Kita so tahu aja kalau urusan kimia gitu ya. Begitu urusan hukum memutuskan epidemiologi aja gue kan nggak ngerti. Buat temen gue yang lawyer, gue bisa paham sudut pandang hakimnya katanya. Jessica dulu divonis bebas pertama kali gitu kan, terus kemudian banding-bandingkan di hukum. Itu hakim gitu Van. Ada sisi di mana pertimbangan hukum itu kan kita sama sekali blank gitu ya. Kita juga nggak ngerti gitu, dan itu mudah diumbang-ambingkan sebetulnya. Sains juga kayak gitu, termasuk sains juga kayak ini. Gitu. Jadi vaksin ini juga banyak ceritanya, banyak beritanya yang kemudian orang kemudian mengambil logika sendiri yang tadi gua bilang, logika pseudo ilmiah itu gitu. Nah, khusus tentang vaksin ini gue jadi ingat beberapa hari yang lalu itu ada tulisan bagus, pendek sih tulisannya, dari Arnold Schwarzenegger. Oke. Arnold bilang gini, Dr. Fauci yang di Amerika gitu, karena dia di Amerika kan, dia bilang Dr. Fauci dan saintis-saintis yang mengurusi virus, vaksin dan lain-lain, mereka belajar ginian puluhan tahun. Ilmunya itu nggak akan bisa ditandingi dengan kita nonton video 1-2 jam. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau mereka ngomong, dengerin. Gitu. Jangan mikir atau jangan, dalam tanda kutip, jangan ngelawan. Gitu. Dia bilang, gua ini atlet binaraga. Arnold Schwarzenegger itu atlet binaraga. Dia bertahun-tahun membesarkan otot. Kalau lu mau tahu caranya gimana ngegedein otot, tanya gua. Kalau lu mau tahu vaksin ini aman atau tidak, efektif atau tidak, lu mesti divaksin apa enggak, tanya sama Fauci. Betul. Gitu. Kalau di kita ya tanya sama Bu Hera, tanya sama Pak Amin Subandrio, tanya sama Dr. Wiku misalnya. Iya. Dokter Wiku ya, bener. Tanya sama mereka gitu, tanya paling enggak tanya sama Pak Menkes, meskipun Pak Menkesnya bukan dokter, tapi kan teman-temannya dokter gitu, bisa ditanya. Tanyalah sama mereka yang punya kompetensi tentang vaksin dan virus gitu. Dan nanyanya itu sebetulnya ya, ada channel-channel yang sudah disediakan sebetulnya. Yang namanya Bu Hera itu ya IG live siaran tuh siang malam. Masalahnya mereka ini jarang viral gitu, Pak. Ya itu yang saya selalu endorse mereka gitu ya, dan juga kebanyakan nih Profesor Wiku itu selalu ada di YouTube BNPB. Kalau teman-teman masuk ke youtube.com, search saja BNPB. Nanti ada tuh paling atas ulasan-ulasannya dia gitu, dan dia bikin itu sebetulnya cukup sering.
cuman viewernya kalah sama berita yang beredar gitu kan. Iya. Akibatnya, oh Jakarta tinggi, oh Bali tinggi, aduh gitu kan. Terus gue pernah satu kali waktu di WhatsApp grup tersebut, gue kasih aja nih nonton dulu BNPB. Panjang emang, 15 menit apa 20 menit kalau nggak salah ya. Terus ada Dr. Lula Kamal juga ngomong dan sebagainya. Tapi Profesor Wiku tuh sebetulnya analisanya clear gitu. Jadi ini daerah-daerah yang harus diperbaiki, ini daerah-daerah yang ketinggalan, datanya naik karena daerah ini belum mengirimkan data, jadi seminggu direkap dalam sehari, tahu-tahu kasusnya naik begitu kan karena beberapa hari. Itu aja udah bikin heboh dan semua orang berpikir bahwa oh kasusnya banyak, sebenarnya enggak sih karena daerah ini aja telat ngerapelnya gitu. Datanya berarti nggak akurat ini. Iya betul. Jadi sebetulnya kalau nonton Profesor Wiku di YouTube-nya, di YouTube BNPB, sebenarnya clear. Apa yang harus dilakukan juga sama pemerintah daerah juga clear gitu. Ya, jadi kadang-kadang channelnya ini Van yang perlu perlu di endorse gitu ya. Lihat BNPB, klik aja Herawati Sudoyo, Iwan Subandrio gitu. Terus klik aja nama-nama tersebut, terus lihat mereka ngomongnya. Karena menurut gua itu resource-resource yang kita percayai gitu. Bener. Ya itu kayak kata Arnold Schwarzenegger, kalau mau gedein badan tanya gua deh. Tapi kalau lo mau tahu vaksin, tanya sama ahli vaksin. Ada satu yang poin yang dia bilang itu, dia bilang kekuatan itu, strength itu bukan terletak pada bahwa lu tahu segala macam. Kekuatan itu terletak pada keberanian lu untuk mengakui bahwa lu nggak tahu semuanya. Betul. Lu tuh nggak tahu semuanya, lu taunya sedikit gitu. Dan itu yang harus lu sadari, dan ya udahlah nanya aja sih gitu sama yang ngerti gitu. Nah, repotnya sekarang adalah dengan jalur komunikasi yang lu bilang tadi yang berbeda, yang sekarang jalur komunikasi scientific dan jalur komunikasi non scientific itu bersilangan, adalah orang tuh jadi dalam tanda kutip mempertanyakan gitu, atau dalam tanda kutip berani mempertanyakan kredibilitas ilmiah saintis itu. Kayak misalnya ini kayak gini-gini, namanya Profesor Amin Subandrio udah ngomong begini. Terus tiba-tiba orang bilang, lah tapi ini gue baca ada artikel kayak gini-gini. Kayak, lu tuh lebih percaya sama artikel itu sama Ini masalahnya sekali lagi, memang scientific itu bukan masalah kepercayaan, bukan masalah lu lebih percaya siapa atau apa yang harus lu percaya. Tapi kredibilitas itu urusannya kepercayaan. Iya betul. Jadi kalau sumber lu kredibel seperti misalnya ke Profesor Wiku, terus Pak Prof Amin gitu, Prof Hera gitu kan, itu kredibel gitu source-nya. Ada satu, gue lupa namanya, CAS Media atau apa ya Van ya? Ada satu kayak LinkedIn tapi khusus untuk akademia. Iya ada. Dr. Irfan Kartawirya juga ada, gue pernah. Tapi apa namanya? ResearchGate. ResearchGate betul, ResearchGate. Nah, itu juga salah satu pada saat orang ada yang ngaku profesor, itu salah satu resource gue untuk ngecek apakah ini profesor bukan atau karena nanya malu kalau masalah ResearchGate. Di ResearchGate itu Profesor Herawati Sudoyo itu ada misalnya dia lulusan mana, terus apa aja karyanya di bidang apa gitu kan. Kalau kajiannya di bidang hukum dan politik tapi komentarnya tentang virus ya mungkin perlu dipertanyakan pendapatnya gitu. Ya, makanya kayak gue, meskipun gue bilang gue life scientist gitu ya, tapi urusan vaksin dan epidemiologi mah gelap Iya gelap, ya, betul. Tipis lah gitu, betul. Ya, ilmunya tipis-tipis kering gitulah kayak martabak andir gitu. Tipis-tipis dan garing gitu. Tipis-tipis garing. Artinya apa? Artinya ya gue mesti tanya sama yang ngerti gitu. Nah cuma kalau ada yang nanya ke gue, kayak tadi lo bilang, gue vaksin nggak? Gue bilang dari yang gue tanya sama orang lain dan sepemahaman gue jawabannya pendek aja, iya vaksin gitu. Iya. Aman nggak? Aman. Efektif nggak? Efektif. Karena kalau gue bilang, Pak, vaksin itu efektif nggak? Terus gue jawab, menurut Profesor Hera, lalu menurut jurnal ini, menurut jurnal itu, orangnya kabur duluan. Iya, betul. Udah aja lah gitu. Efektif. Aman? Aman. Jadi gue vaksin apa enggak? Vaksin. Kalau dokter lu bilang jangan. Iya. Lu ke dokter, apa kalau waktu divaksin kan lu di screening dulu kan, gitu, ditanya apa ada gejala ini enggak diperiksa tensi segala macam. Kalau hasil itu terus dokternya bilang
Pak, kayaknya Bapak nggak boleh divaksin Pak karena begini-begini. Ya udah jangan. ikutin, betul. Udah jangan. Betul, gitu. betul. Jangan maksain gitu. Tapi kalau boleh kok ini, ya udah sana gitu vaksin. Nah gitu. Jadi musuhnya dari vaksin dan vaksinasi itu ya itu informasi. Sebenarnya ada, iya betul, dan ada 2 poin ya, menurut gua ya. Gue dengar satu ungkapan yang bagus dari NPR. Urusan vaksin ini nobody safe until everybody safe, dia bilang. Jadi nggak bisa 10 orang cuman 5 divaksin, yang virusnya masih bisa melari ke 5. Dari 5 dia bisa mutasi, bisa membatalkan vaksin yang dilakukan oleh 5 orang yang pertama gitu. Jadi nobody safe until everybody safe. Makanya kita juga harus membantu nih kalau ada negara tetangga yang kekurangan vaksin, jangan tenang yang kita mah aman sebelah. Nggak bisa, ntar kalau orang dia kayak kita seluruh ini juga jadi nggak berlaku gitu kan. Jadi nobody safe until everybody safe. Kedua, tahun 2020 semua penelitian lab biokimia dan mikrobiologi seluruh dunia cuman ngerjain satu virus tok. Virus corona. Sampai ada ahli bakteri segala macam, semua orang ngerjain virus katanya. Karena yang lagi gawat kan virusnya kan. Nah, itu yang hebatnya dunia sains tahun 2020, bahwa di luar batas negara, batas wilayah, nggak ada yang mikir lagi ini punya negara mana. Yang penting semua turun harajar untuk ngurusin corona. Nah, Anda bayangkan saintis-saintis ini 24 jam lembur-lembur nggak ketemu keluarganya selama setahun, akhirnya keluarlah vaksinnya. Begitu keluar pada nggak mau divaksin gitu. Coba deh, paling nggak kita hargailah kerja keras mereka gitu. Yang gue lucu itu adalah orang yang sama yang bilang bahwa 2021 pandemi berakhir. Kenapa? Karena 2021 akan ada vaksinnya. Begitu vaksinnya keluar dan ternyata yang masuk ke Indonesia yang dari Cina, mereka bilang, gua nggak mau divaksin. Itu ya kalau dalam tata bahasa orang Bandung, orang-orang seperti itu biasanya mendapat sebuah statement. Aimane. Betul. Ongkoh katanya mau bebas dari corona. Begitu vaksinnya udah ada hanya karena vaksinnya dari Cina, terus bilang, gua nggak mau lah kalau vaksinnya dari Cina. Padahal handphone mau dari Cina. Mobil mau. Enggak, handphone gua cap buah. Emang handphone cap buah bikinnya bukan di Cina. Makanya mungkin masalah Cina ini kita perlu bahas di podcast yang lain, Man. Kayaknya panjang nih ceritanya. Tapi kalau untuk vaksin mah jelas ya. Pokoknya ikutin anjuran dokter. Tanya aja dokternya, saya divaksin nggak? Kalau dokternya bilang, oh kamu divaksin, ya udah vaksin gitu. Vaksin gitu aja. Ya karena apa ya? Nggak ada konspirasi lah kalau gue bilang mah. Ya bilang semua orang bekerja keras untuk mendapatkan vaksin gitu. Kalau di konspirasi untuk bilang bahwa oh ini bisnis sana itu segala macam. Ya seperti di episode yang dulu kita bilang gitu ya. Kalau pabrik obat mau cari cuan gitu ya. Obat sakit kepala lah yang paling gampang. Iya, atau itu jamu kulit manggis lebih cuan. Karena orang sakit paling pakai vaksin cuma sekali kan gitu. Ini kita setahun ini kan katanya orang disuntik vaksin paling vaksin corona 2 suntikan. Iya, kan, gitu. tapi vitamin C makan setiap hari gitu. Itu juga obat sakit kepala iya. Di kantong ada aja gitu kan, di rumah pasti udah. Sekarang tahun 2021 baru jalan sebulan udah habis berapa strip itu? Obat sakit kepala. Betul. Mendingan obat sakit kepala. Bikin gampang gitu kan. Jadi kalau vaksin dianggap buat konspirasi, buat ekonomi segala macam, wah menguntungkan negara tertentu gitu. Susah lah gitu. Iyalah. Mendingan dagang itu. Iya. Jadi teman-teman kalau memang dokter menganjurkan vaksin lah. Kalau dokter bilang jangan karena ada alasan medis tertentu, ya nurut lah. Ya nurut aja. Jangan kebalik juga gitu, jangan wah gua ke dokter ini nggak boleh, gue cari vaksin lain biar bisa disuntik. Jangan. Iya betul. Iya simple kan, kalau mobil mogok tanya mekanik. Kalau urusan badan ya tanya dokter. Jangan urusan badan tanya mekanik, urusan mobil tanya dokter. Bingung. Nanti kalau nanya vaksin apa enggak ke montir, bilang bukan divaksin, itu diganti businya. Repot.
Oke teman-teman, jadi jadwal vaksin masing-masing diperhatikan dan mudah-mudahan sesudah vaksin kita bisa lepas dari corona. Dan yang meskipun vaksin sudah ada, karena vaksin itu efektivitasnya nggak 100%. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga dan masker dan kebutuhan itu tuh tetap dipakai, Van. Itu tetap harus jalan gitu. Ya. Nanti dua-duanya terpenuhi, makin lama, makin sedikit yang kena COVID-nya hilang. Iya, gitu. betul. COVID-nya. Oke. Demikian mengenai vaksinasi. Kalau ada yang komen, silakan komen di bawah. Ya, soalnya kalau kita kesannya jadi rada omel-omel nih urusan vaksin. Memang kita rada kesel soalnya. Tapi nggak apa-apa lah, masih tetap santai auranya. Santai Dan kalau teman-teman punya ide, ngomongin ini dong, ngomongin itu dong, tulis aja di komen. Nanti kita bisa bahas. Ya. Nah, kalau kata Arnold Schwarzenegger tadi ya, mau gedein otot, tanya Arnold Schwarzenegger. Kalau mau gedein perut, tanya saya. Coba lihat episode berikutnya. Angle-nya agak salah ini. Iya, kelihatannya gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Jangan lupa subscribe, like, and comments. Pakai masker dan jaga jarak. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.